yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Umar menjaga kualitas Ramadannya. 1 bulan penuh dalam sebuah riwayat beliau mengundang anak yatim untuk berbuka bersama dan sahur bersama dengannya. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i, beliau lepaskan pelajaran dan pengajian-pengajian beliau hanya ingin bercengkrama dengan Al-Quran. Bahkan beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan 60 kali. Lihatlah bagaimana Muhammad Muslim Az-Zuhri, seorang tabi'in, penulis dan penyusun kitab hadis. Bagaimana juga Imam Malik, seorang pendiri mazhab, beliau lepaskan kitab sunnahnya. Kemudian bagaimana juga seorang penulis hadis dan penyusun hadis yang semuanya itu mereka lepaskan kitab-kitab hadis dan sunnah, mereka bercengkrama dengan Al-Quran. Bahkan dalam riwayat mereka mengkhatamkan 3-10 kali dalam satu hari. Tentu kita tidak bisa seperti mereka, tapi ini adalah motivasi jiwa-jiwa kita. Fatasabbahu fa in lam takunu mislahum. Contohlah mereka, walaupun kita tidak bisa sampai pada derajat-derajat mereka. Dimensi teologis universal dari puasa ini tentu mengajak kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita dan menuju dalam satu titik, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diamanatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa. Kemudian dimensi sosiologis universalnya adalah kita dituntut untuk peka terhadap lingkungan sosial kita, peduli kepada sesama, kemudian merasakan penderitaan orang lain. 2 dimensi inilah yang membedakan apakah kita berpuasa secara kualitas atau hanya sekedar formalitas. Apakah kemudian setelah Ramadan ini kita berhasil menjadi insan yang spiritual dan sosialnya soleh di dalam keduanya, atau justru sebaliknya kita tidak memiliki kesolehan dan kembali pada titik semula dan awal sebelum Ramadan, kita tidak memiliki atau mundur kita di dalam kesolehan spiritual dan sosial. Majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat puasa hadir dengan banyak maslahat dan manfaat untuk kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bernegara, khususnya kondisi bangsa dan negara kita yang saat ini sedang dilanda banyak masalah dan problem. Dari mulai ekonomi, masyarakat kita menjerit dengan kelangkaan, bahkan meningkat harga sebagian bahan pokoknya. Kemudian keamanan yang menimbulkan keresahan-keresahan, politik yang menimbulkan instabilitas dan kegaduhan-kegaduhan, dan pandemi yang sampai hari ini kita masih menyisakan kekhawatiran-kekhawatiran. Ramadan datang dan syariat puasa ini datang seakan menjadi solusi, dan menjadi solusi untuk kita semua. Pasalnya bagaimana dia menuntut setiap individu muslim untuk menahan diri, untuk bersabar, untuk menimbulkan kepekaan kepada orang lain, dan menahan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal kesalahan, dosa, apalagi menyengsarakan orang lain dan membuat orang lain